Simpanmu di batinku, ku simpan perkataanmu. Jujur, tulus, murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aduh nih, saya merasa belum mendengar suara anak-anak guys. Gimana ya? Kayaknya mereka karena baru bangun. Baru bangun biasanya. Biasanya itu kalau di hari Minggu itu bangunnya siang. Terus betul, terus buka TV nonton Doraemon. Iya, Coba kita sapa satu kali lagi nih ya. Iya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Yeay. Nah, aku percaya kita pada hari ini kita berkumpul sama-sama itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Walaupun masih sistem online tidak apa-apa karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Ada amin. Amin. Yeah, oke. Nah, sekarang ayo adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, kita luruskan otot-otot. Olahraga sedikit ya, Kak, ya. Olahraga dulu ya. Olahraga. Karena biasanya itu itulah, Miss. Ibu Badannya bangun pagi itu gimana gitu ya? males gerak. Buktinya Harus kita olahraga. Nah, harus olahraga. Oke, sekarang tangannya di kayak gini. Tangannya gini, oke? Nah, nanti Koko bilang tangan ke depan, tangan ke belakang, tangan ke depan, oke? Pakai Jadi lagu, ikutin. Kok? Betul, pakai lagu. Oke. Biar lebih asik, Miss. Oke? Sip. Oke, mari kita sama-sama ayo. Musik. Ke depan, ngaku ke belakang, ngaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Lagi. Ke depan, ke belakang, ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Nah, ingat ya, ingat. Ayo. Ingat. Depan, ingat ke belakang, ingat ke depan. Digoyang, nah, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepala nih, yo, lagi. Malah ke depan, malah ke belakang, malah ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kepalanya ke kanan nih. Malah ke kanan, malah ke kiri, malah ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama kali bersama-sama. Sudah panas belum, Miss? Kalau misi kayaknya sudah. Cuma nggak tahu ya kalau anak-anak yang sudah mandi atau belum ini. Kita beriman aja kayak kalau udah Amin. panas ya. Karena di sini Koko udah capek, udah keringat, udah keluar. Nah, nggak tahu kalau ada yang di rumah. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu. Ini sekarang kan lagi sistemnya di rumah ya, Miss. Iya. Otomatis adik-adik punya banyak kali waktu ya. Sangat Nah, banyak. pastinya kita harus menyempatkan untuk Bacaan kita. suci. Oke, lanjut musik kok. Yeay. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Haleluya, haleluya. Amin. Oke, nah Miss, biasanya di minggu pertama di awal bulan Ya, pasti kita kan ada ucapan syukur sama benar Tuhan. itu. Mungkin bulan lalu kita mengalami banyak masalah, tapi firman Tuhan Dapat juga berkata, berkat. betul, ada juga berkat, ada juga susah sedihnya, tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal ya Miss ya. Itu harus loh. Bu. Harus ya. Harus. Nah, untuk adik-adik, walaupun kita lagi di rumah aja, mungkin orang tuanya bekerja, apapun keadaannya kita harus selalu mengucap syukur. Amin. Apalagi kalau sekarang belajarnya mesti di rumah. Wah, betul nih. Ngerti. Biasanya Miss, baju atas sekolah, Bawahnya bawahnya celana celana pendek. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita mengucap syukur sama Tuhan, oke? Nah, mari sama-sama adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita 5 menit ke depan, pokoknya mau ngajak adik-adik untuk serius sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur walaupun masih ada virus corona di sekitar kita. Kita berterima kasih tetap sama Tuhan karena firman Tuhan sendiri yang berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita pegang pujiannya dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari kita akan pujiannya dari awal kembali dengan hati yang sungguh hati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama kita katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal kali. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari kita sama-sama katakan. Pagi hari, terima kasih Tuhan. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
mengucap syukur ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami mau siapkan hati kami ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami mendapat sesuatu dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di sekolah Minggu online. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati, berikan kami mulut, berikan kami mata, berikan kami telinga, untuk kami boleh mendengar dan melihat, boleh kami melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari yang berjudul Suara dari Dalam Awan. Ini ada di cerita Alkitab, yaitu di Matius 17 ayat 1 sampai 13. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Cici baca dulu. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikian adik-adik firman Tuhan. Nah, dari judulnya ini, Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik, siapa yang sudah pernah naik gunung? Pasti sudah banyak yang sudah pernah naik gunung ke puncak ya. Mungkin saat liburan sekolah, mama papa membawa adik-adik ke puncak, liburan di sana. Apa yang adik-adik rasakan di sana? Apa yang adik-adik lihat? Di sana pasti ada pemandangan yang sangat indah. Kita melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Udaranya sejuk, udaranya segar ya adik-adik. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus membawa ketiga muridnya ke atas puncak gunung, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Mereka dibawa ke atas gunung untuk memperlihatkan sesuatu yang murid-muridnya tidak tahu sebelumnya. Nah, ketika mereka sampai di atas gunung, Yesus berdoa di sana. Yesus berdoa. Nah, ketika saat Yesus berdoa, sesuatu hal terjadi tiba-tiba. Wajah Tuhan Yesus berubah menjadi terang, bersinar, berkilau. Dan baju Tuhan Yesus pun berubah menjadi putih seperti salju adik-adik. Sangat terang seperti matahari. Murid-murid Tuhan Yesus terkejut. Murid-murid Tuhan Yesus tercengang, heran. Suatu pemandangan yang menakjubkan. Dan tiba-tiba muncul juga di sana ada 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Siapa itu Musa? Siapa itu Elia? Adik-adik ada yang tahu?
Musa itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dialah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Bahkan sampai sekarang kita masih mendengarkan cerita tentang Musa di dalam Alkitab. Itu adalah Musa. Yang kedua adalah Elia. Elia itu siapa? Elia itu adalah nabi Tuhan yang sungguh luar biasa. Elia yang dibawa Tuhan ke surga di dalam angin puyuh. Itu adalah orang-orang yang luar biasa. Itulah yang Tuhan perlihatkan kepada ketiga murid Tuhan Yesus yang Dia kasihi. Nah, akhirnya Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bolehkah saya mendirikan kemah di sini untuk Tuhan Yesus, untuk Petrus, untuk Tuhan Yesus, untuk Musa dan untuk Elia?" kata Petrus. Karena dia ingin mengingat hal ini, mengabadikan hal ini, untuk mengenang hal ini. Mungkin sama halnya seperti adik-adik kalau naik ke puncak gunung ya, melihat pemandangan yang indah, melihat hal yang menakjubkan, melihat hal yang luar biasa. Adik-adik mungkin mau langsung berfoto ya, selfie. Untuk apa adik-adik? Untuk mengingat, untuk mengenang, mengabadikan tempat itu, kejadian itu, peristiwa itu. Itulah yang mungkin Petrus rasakan, yang ingin lakukan. Tapi maksud Tuhan Yesus bukan seperti itu. Nah, saat mereka melihat ada Musa dan Elia, murid-muridnya tersungkur. Karena mereka diliputi dengan rasa senang, merasa terharu, mereka merasa gemetar, takut. Jadi perasaan mereka campur aduk adik-adik. Sehingga mereka tersungkur. Dan Tuhan Yesus mendekati mereka dan menjamah mereka, menyuruh mereka berdiri. "Berdirilah, jangan takut," katanya. Ketika mereka mengangkat kepalanya, mereka tidak melihat siapa-siapa lagi adik-adik. Mereka tidak melihat lagi ada Musa dan Elia di sana. Dan mereka mendengarkan suatu suara dari dalam awan. Seperti di ayat 5. Matius 17 ayat 5. "Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia.'" Itu adalah suara yang terdengar dari dalam awan itu adik-adik. Nah, dari situ mereka percaya. Murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dari suara tersebut, murid-murid Tuhan Yesus mengerti kalau selama ini mereka meragukan, tapi ketika itu mereka percaya bahwa Tuhan Yesuslah anak yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Nah, adik-adik, ketika mereka turun dari gunung, dari puncak gunung tersebut, Tuhan Yesus berpesan, jangan menceritakan hal ini kepada siapapun sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab ini, apa pesan, apa yang kita ambil dari cerita ini? Nah, sering sekali adik-adik juga mungkin mendengarkan suara Tuhan. Seperti ketiga murid Tuhan Yesus sering mendengarkan suara Tuhan. Tapi bedanya mungkin adik-adik kita semua mendengarkan suara Tuhan bukan seperti murid-murid Tuhan Yesus ini yang langsung mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Jadi adik-adik boleh mendengarkan Tuhan Yesus dari kita baca Alkitab, saat kita berdoa, saat mama papa di rumah misalnya menyuruh kita melakukan sesuatu hal. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Lewat itu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Nah, ketiga murid Tuhan Yesus ini itu disebutkan di Alkitab adalah murid-murid yang dikasihi. Dari sekian murid Tuhan Yesus, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, mereka adalah murid-murid yang sangat dikasihi. Karena apa adik-adik? Karena ketiga murid Tuhan Yesus ini adalah murid-murid yang patuh, yang mendengarkan dan melakukan apa kata Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihi. Nah, adik-adik mau seperti mereka, kita mau seperti mereka, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak mama papa yang dikasihi, menjadi teman, menjadi adik, menjadi koko, menjadi cece yang dikasihi. Kita mau mendengarkan
Kita mau melakukan apa yang mama papa suruhkan kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak kesayangan mama papa, anak-anak yang dicintai, anak-anak yang dikasihi, adik Koko, Cece yang dikasihi, teman-teman juga sayang kepada kita, guru-guru kita juga, perkataan-perkataan guru di sekolah, itu adalah cara Tuhan memakai orang tua, memakai guru di sekolah. Nah, untuk itu adik-adik, pesannya saat ini, adik-adik harus mendengarkan apa kata Tuhan, melakukan apa kata Tuhan, lewat baca Alkitab, lewat berdoa, lewat orang tua, lewat guru-guru, bahkan teman-teman, sehingga kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes menjadi murid-murid yang dikasihi Tuhan. Kita juga menjadi murid-murid yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang dikasihi mama papa, menjadi anak kesenangan, menjadi anak-anak, menjadi Koko dan Cece yang disenangi oleh teman-teman yang lain. Nah, demikian adik-adik, kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, agar kita tetap menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kesenangan, menjadi anak-anak yang disayangi mama papa dimanapun kita berada. Jadi apapun yang kita minta kepada mama papa pasti akan senang memberikannya. Sama seperti murid Tuhan Yesus, mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang indah yang tidak dialami oleh murid-murid yang lain. Nah, kalau kita juga mendengarkan dan melakukan apa kata mama papa juga akan senang memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Kapan kita meminta, kita butuh, misalnya butuh mainan, butuh pensil, butuh buku, mama papa cepat memberikannya. Karena kita patuh, karena kita taat, kita mendengarkan dan kita melakukan apa kata mama papa. Oke adik-adik, jadi untuk hari ini pesan firman Tuhan kepada kita semua, kepada adik-adik semua, kita dengarkan apa yang mama papa suruh, guru-guru suruh, dan kita harus mendengarkan apa kata Tuhan lewat doa adik-adik di rumah, membaca Alkitab, sehingga kita menjadi anak-anak kesayangan orang tua kita. Terima kasih. Ini boleh kita lakukan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan apa isi hati-Mu Tuhan. Jadikan kami seperti murid-murid-Mu Tuhan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi murid-murid kesayangan Tuhan. Dan kami mau juga menjadi murid-murid kesayangan-Mu. Kami mau menjadi anak-anak kesayangan mama papa kami Tuhan. Ketika kami mau mendengarkan dan melakukan apa kata orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan kami, berkati mama papa kami, berkati semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Dan Engkau memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan saat ini Tuhan. Guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Makasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yang kau minta bukan sempurna, yang kau rindu